Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu hudah. Wala haula wala quwata illa billah. Pada hari ini kembali kita lanjutkan perkuliahan kita tauhid dengan topik atau judul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin sudah kita bicarakan beberapa hal tentang pengertian dan paham-paham daripada i'tiqad yang salah, i'tiqad yang sesat, yang tentunya bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Al-Quran, dan juga praktik para sahabat. Jadi hari ini insya Allah kita memasuki paham yang kata Rasulullah itu yang selamat nanti hanya satu, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan benar-benar dan kita simak, kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh sehingga kita jangan sampai sesat atau mengikuti apa yang diajarkan oleh aliran-aliran ataupun firqah-firqah yang sesat yang beberapa macam kemarin itu ya. Nah, sekarang memang bermunculan paham-paham itu bagi mereka yang tidak mengerti Islam yang benar, tidak mengerti i'tiqad ataupun kepercayaan yang sahih, yang benar, itu dia akan mudah terjerumus ke dalamnya. Pertama-tama kita dulu mengetahui apa itu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya. Dimulai dengan pengertian i'tiqad. I'tiqad itu adalah kepercayaan yang diyakini oleh seseorang. Kemudian dengan keyakinan itu dia berpegang teguh dalam kehidupannya. Nah, kemarin kalau tidak salah sudah ada dibagi i'tiqad itu, ada i'tiqad yang sahihah, ada i'tiqad yang batilah. I'tiqad yang benar, ada i'tiqad yang salah atau batil. Hari ini kita akan membicarakan i'tiqad yang benar itu, ya, ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya i'tiqad. Kalau Ahlus Sunnah, mungkin nanti kalau ditanya apa Ahlus Sunnah itu, nah Ahlus Sunnah itu adalah penganut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang mengikut sunnah Rasul itu adalah berarti dia mengikuti sunnah Nabi. Ahlus Sunnah itu mereka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Surah Ali Imran gitu ya. Dikatakan bahwasanya jika kamu beriman kepada Allah, jika kamu cinta kepada Allah, maka engkau harus mengikuti aku, kata Nabi, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Nah, jadi Ahlus Sunnah itu adalah pengikut atau penganut sunnah Nabi SAW. Kalau jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa itu dan ya. Al Jamaah artinya pengikut i'tiqad jemaah para sahabat-sahabat Nabi. Jadi Ahlus Sunnah Jamaah itu mereka mengikuti Nabi dan juga mengikuti apa yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi. Kenapa? Sebab sahabat Nabi itu melakukan sesuatu itu mengikuti Rasul sendiri, mengikuti Nabi sendiri. Karena mereka benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Jadi kalau hanya ikut Rasul, sahabat tidak, nah itu belum Ahlus Sunnah Jamaah. Ya. Karena kadang-kadang Rasulullah itu mengajarkan secara global, maka sahabat-sahabat itu mengembangkan apa yang diajarkan oleh Rasul. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat itu biasanya dibenarkan oleh Rasul. Kalau sahabat salah, langsung Rasul menegur sahabat tersebut. Nah, jadi
kesimpulannya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah firqah atau kaum yang mengikuti iktikad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan yang dianut oleh para sahabat-sahabat beliau. Nah, mudah-mudahan itu Anda sudah mengerti. Jadi selama kita mengikuti Nabi, selama kita mengikuti sahabat, berarti kita tergolong dalam firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehubungan dengan iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani sebagai berikut. Apa kata Nabi? Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan fawahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una bin nari. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnati wal jamaah. Rawahu Tabrani. Yang artinya, dan demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, akan berfirqah atau terpecah belah umatku itu sebanyak 73 firqah, 73 aliran ya, atau paham. Yang satu masuk surga dan yang lainnya masuk neraka. Bertanya para sahabat, siapakah firqah yang tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ini dijamin oleh Rasul selama kita mengikuti beliau, mengikuti sahabat-sahabat beliau. Nah, ini nanti insya Allah bersama Rasulullah di dalam surga. Selain daripada itu, beliau tidak menjamin. Artinya, di luar jaminan Rasulullah, kemungkinan besar ya, dan jelas akan tersesat. Dari 73 tadi yang selamat, yang dijamin Nabi akan masuk surga cuma satu. Sehingga sahabat bertanya, siapakah yang satu yang akan masuk surga atau tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ialah firqah atau paham iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam hadis lain juga diperkuat, Nabi menerangkan bahwasanya, kata Nabi, wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Nah, ini diperkuat lagi dengan hadis ini, yang artinya umatku itu akan berpecah sebanyak 73 firqah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat yang mendengar ucapan itu bertanya, siapakah yang satu firqah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang satu itu ialah orang yang beriktikad sebagai peganganku, sebagai iktikadku, dan pegangan atau iktikad para sahabat-sahabatku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, kemudian hadis yang dipegangi oleh Imam Syafi'i, Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, innal ummata satafariqu ila salasin wa sab'ina firqah wa innan najiyata minha ahlus sunnah wal jamaah. Yang artinya umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan.
golongan yang selamat adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara-saudara, dengan 3 buah hadis itu insya Allah sudah bisa meyakinkan kita bahwa selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, atau dengan kata lain 72 firqah selain dari firqah Ahlussunnah wal Jamaah itu semuanya sesat dan akibatnya salah dan masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Saudara-saudara, mudah-mudahan sudah bisa memahami. Maka berikut kita akan melanjutkan firqah yang selamat, firqah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa saja pokok-pokok ajarannya. Nah, di sini akan kita kemukakan pokok-pokok ajaran atau paham etikat Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 6 bagian. Nah, ini yang perlu kita pelajari nanti insya Allah dalam kuliah berikutnya. Makanya hari ini kita tidak libur ya. Saya ingin mengejar, ingin memenuhi, mudah-mudahan terpenuhi 6 ajaran pokok ini sehingga kita setelah kuliah ini sudah punya pegangan yang kuat. Ya. Pokok ajaran etikat Ahlussunnah wal Jamaah itu terbagi atas 6 bagian. Yang pertama adalah membicarakan tentang ketuhanan. Yang kedua tentang malaikat Allah. Ya. Allah itu punya para malaikat banyak. Nanti kita pelajari dengan baik. Kemudian yang ketiga tentang kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul ya. Dari zaman sebelum Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya, mereka juga dapat kitab suci. Nah, yang namanya walaupun tidak Al-Quran. Ada Taurat, ada Jabur, ada Injil, ada lagi suhuf-suhuf ya. Lembaran-lembaran yang tidak berbentuk kitab. Kemudian yang keempat adalah membicarakan tentang Rasul Allah. Itu nanti kita bicarakan. Yang kelima tentang hari akhir, hari akhirat, ya tentunya segala konsekuensinya di situ dibicarakan, segala akibat dan sebagainya. Karena di situ tempat pembalasan amal-amal yang pernah dilakukan. Nah, ini nanti kalau kita pelajari dengan baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik pula. Karena hidup yang kekal itu adalah hidup di sana. Di dunianya sementara. Yang keenam tentang qada dan qadar. Qada dan qadar itu tentang nasib baik, nasib jelek, atau perjalanan hidup kita ini semuanya sudah ada ketentuan, ada tulisannya, ada tercatat, manusia tinggal menjalani. Nah, tapi kemarin jangan sampai salah. Jangan sampai menjadi aliran pengikut aliran Qadariyah. Jangan sampai mengikut aliran Jabariyah atau Wasaniyah dan sebagainya. Nah, itu nanti bagaimana qadar dan qadar yang benar yang harus kita iktikadkan, kita yakini dan kita percayai itu supaya benar-benar hidup kita akan menjadi tenang. Karena Nabi mengatakan al-imanu bil qadri wa qadarin tatmainnul qulub. Bahwasanya beriman dengan qada dan qadar itu akan menenteramkan jiwa. Saudara-saudara, barangkali untuk sementara kita berhenti sebentar ya. Nah, untuk melanjutkan nanti pembahasan berikutnya. Dan untuk ini nanti akan kita ikuti pembahasan selanjutnya.